Halo teman-teman, nama saya Ibrani. Selamat berjumpa kembali di pelajaran ini. Kalau ini adalah pelajaran yang pertama buat Anda, saya mau menyampaikan selamat datang di video ini. Saya juga ingin menyarankan untuk melihat video-video sebelumnya, dan bisa klik di link bawah untuk video-video sebelumnya. Di video ini saya akan membahas dari buku Yohanes pasal 5, ayat 1-9. Bagaimana hidup dan kesehatan kita bergantung kepada Tuhan. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Teman-teman, di ayat-ayat ini Tuhan menerangkan akan kesembuhan. Bagaimana Tuhan Allah Bapa di surga punya kuasa akan hidup ini. Bethesda adalah sebuah kolam yang bukan sembarangan kolam, tetapi kolam penyembuhan. Dan bukan hanya penyembuhan yang biasa, tetapi penyembuhan yang luar biasa. Karena orang-orang yang berbaring di 5 serambi ini adalah bukan orang-orang yang sakit biasa dan dapat disembuhkan melalui obat-obatan atau ilmu kedokteran. Seperti penyakit-penyakit umum seperti flu, sakit perut, batuk-batuk, dan sebagainya. Tetapi ini adalah orang-orang yang sakit yang di luar atau di atas kuasa manusia, atau kata lain yang manusia tidak dapat untuk menyembuhkannya, terutama di saat itu. Teman-teman, perhatikan orang-orang yang berbaring di 5 serambinya adalah orang-orang yang buta, yang timpang, dan orang-orang yang lumpuh. Sampai pada hari ini, orang-orang yang seperti itu masih belum dapat disembuhkan melalui ilmu kedokteran. Di sini Tuhan mau memberi kita tahu bahwa Dialah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Tuhan Allah Bapa tidak hanya menciptakan semua manusia di dunia ini, tetapi Dia juga yang ingin menghidupi dan memelihara kita semua. Hanya kalau kita mau menerimanya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Teman-teman, kisah dari orang tua ini adalah suatu yang menakjubkan dan merupakan suatu kisah yang mencerminkan akan kehidupan banyak manusia yang bagaimana orang-orang tidak menghargai Tuhan Allah sebagaimana layaknya di dalam hidup mereka. Di mana yang terpenting di dalam hidup mereka menjadi tidak penting. Yang tidak penting menjadi pokok dari hidup mereka. Sehingga jalan dari hidup banyak orang menjadi berliku-liku dengan kesusahan dan penderitaan.
Orang tua ini sudah 38 tahun mempunyai penyakit yang membuat dia lumpuh. Karena dia lumpuh bukan dari lahir, tetapi suatu kali di dalam hidupnya dia jatuh sakit dan membuatnya lumpuh. Orang tua ini sudah bertahun-tahun berbaring dan menunggu setiap hari di serambi itu, bukan karena dia percaya akan Tuhan, tetapi karena sudah tidak ada jalan lain buat dia. Dia dapat sembuh atau mati di situ, karena sudah tidak ada lagi orang yang mau merawat, mengasihi, atau menjaga dia, karena hidupnya tidak jaya lagi, atau yang orang bilang ada uang abang sayang. Hanya ada satu harapan yang dia punyai sekarang, yaitu kesembuhan dari air Bethesda ini. Beginilah bagaimana setan-setan membujuk dan menipu hidup manusia dengan rayuan-rayuan duniawi yang manis yang membuat kita jatuh dalam dosa dan kegelapan sehingga kita hidup di dalam kesengsaraan dan penderitaan. Karena dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa orang tua ini bukan seorang yang hidupnya di dalam Tuhan maupun pengikut Yesus. Bahkan dia pun tidak pernah mendengar atau tahu siapa Yesus itu. Karena setelah dia sembuh dan berjalan, orang-orang Yahudi menanyai dia. Karena Yesus membuat kesembuhan di hari Sabat, dan lihat apa ya orang tua itu menjawab. Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Teman-teman, meskipun orang tua ini seumur hidupnya tidak memperdulikan akan kuasa dan kasih Tuhan atau hidup di dalam Tuhan, tetapi Yesus tahu siapa dia. Yesus tahu kenapa dengan dia. Yesus tahu sudah berapa lama setan-setan menjerat seperti seekor ular menjerat mangsanya dan membuat orang tua ini menderita. Teman-teman, Yesus tahu akan semua rahasia-rahasia dan perbuatan-perbuatan kita semua. Tidak ada hal yang kita dapat sembunyikan dari Tuhan. Dia tahu akan semuanya. Semua perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan yang kita rahasiakan. Tuhan tahu semuanya itu. Seperti apa yang dikatakan di dalam buku Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yohanes pasal 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Mengapa Tuhan mau menyembuhkan orang tua ini yang tidak tahu siapa Yesus Kristus itu? Mengapa Yesus Kristus tidak berjalan dan melewati orang tua ini dan membiarkan dia mati di dalam penderitaannya? Karena dia layak mati di dalam penderitaan karena dosa-dosa yang dia lakukan selama hidup ini. Teman-teman, jawabnya karena kasih Tuhan terhadap ciptaannya, melebihi tingginya langit-langit di atas dan melebihi dalamnya lautan yang dalam. Bagaimanakah kita membuktikan akan hal ini? Bagaimana kita dapat membuktikan Tuhan betul-betul mengasihi semua manusia di dunia ini? Jawabnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah bukti-bukti dari semua ini. Teman-teman, siapakah Yesus Kristus itu? Kalau teman-teman melihat video
nomor satu yang dimana saya menerangkan tentang siapa itu Yesus Kristus. Yesus Kristus, Dia adalah anak tunggal Allah. Dia yang bersama dengan Allah Bapa menciptakan manusia dan segala yang ada diciptakannya. Dia yang duduk di sisi kanan Allah Bapa di dalam surga. Dia yang sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia yang mempunyai kuasa untuk membuka 7 materai, yaitu penderitaan selama 7 tahun di dunia ini, untuk orang-orang yang tidak percaya akan Yesus Kristus. Dan hanya Yesus Kristus yang akan datang kedua kalinya untuk mengadili semua orang yang hidup dan yang mati. Yesus yang mempunyai hak untuk menaruh orang di surga atau di neraka. Tidak ada nama lainnya. Teman-teman, bayangkan Yesus mempunyai semua kuasa akan semua ini. Mengapa Yesus mau lahir ke dunia yang suram ini? Mengapa Yesus mau tersiksa dan mati di kayu salib? Karena kasih Allah Bapa yang maha tinggi terhadap kita semua. Dari permulaan Dia ingin kita hidup di dalam naungannya, di dalam kasih-Nya, di dalam perlindungannya. Tetapi teman-teman, setan-setan dari permulaan sudah mau menjauhkan manusia dari Tuhan. Dari permulaan setan-setan hendak menghancurkan hidup manusia. Sebagai orang tua, bagaimana perasaan kita melihat anak-anak kita yang tidak peduli akan orang tuanya dan hidup yang tidak berkenan di hadapan orang tua? Bagaimana perasaan kita melihat anak-anak kita hidup di dalam kegelapan dan penuh dengan penderitaan? Tentu itu sangat sedih dan ingin menolong anak-anak kita keluar dari lubang yang gelap itu. Teman-teman, begitu pula dengan Tuhan Allah kita. Meskipun hidup manusia tambah lama tambah suram dan jauh dari Tuhan, meskipun mereka berdoa atau memuja atas nama Tuhan-Tuhan lain, meskipun setan-setan sudah merantai dan terjerat dari tipuan-tipuan setan yang membuat mereka berdosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan ciptaannya ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Yesus Kristus. Teman-teman, 38 tahun orang tua itu hidup di dalam penderitaan karena jatuh di dalam bujukan-bujukan setan yang di mana adalah musuh dari Tuhan Allah Bapa kita. Tetapi Yesus tidak menghujat, memaki-maki maupun menghakimi orang tua ini, melainkan Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Pasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Teman-teman, apa yang Yesus maksudkan dari berkata, "Jangan berbuat dosa lagi," yaitu bukan lain dari bertobat. Kita perlu bertobat, berputar haluan dari hidup kita ini. Sudah cukup lama setan-setan berbohong dan merajuk atau menipu kita untuk hidup berlawanan arah dari yang Tuhan katakan. Jelas Yesus berkata lebih lanjut, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Teman-teman, apakah yang lebih buruk daripada 38 tahun di dalam penderitaan? Yaitu kematian.
Sudah waktunya kita melepaskan semuanya yang menjauhkan kita dari Tuhan dan mulai hidup baru kita bersama Yesus Kristus. Karena majoriti dari penderitaan, kesusahan, kegelapan, penyakit-penyakit yang mematikan atau membuat kita menderita adalah hasil dari pekerjaan setan-setan. Ini adalah panggilan Tuhan buat kita semua. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, pencuri, pembunuh, penyiksa, penipu, pembohong, maukah engkau sembuh? Orang-orang yang kecanduan dari seks, pornografi, narkoba, judi, uang, korupsi, mabuk-mabukan, pesta-pestaan, maukah engkau sembuh? Orang-orang yang menderita oleh penyakit-penyakit yang oleh karena dosa-dosa mereka yang baru maupun yang sudah berpuluh-puluh tahun menderita, maukah engkau sembuh? Orang-orang yang depresi, stres, tertekan dari hidup maupun pekerjaannya, maukah engkau sembuh? Orang-orang yang percaya akan Tuhan Yesus tetapi sudah kendur atau jauh dari Tuhan sekarang, maukah engkau sembuh? Dan untuk semua orang yang tahu akan situasi dan kondisinya masing-masing, yang perlu akan bantuan atau yang mengharapkan bantuan, maukah engkau sembuh? Teman-teman, tidak usah lagi kita berbaring bertahun-tahun dan menunggu untuk malaikat-malaikat menggoncangkan air penyembuh itu. Karena Yesus Kristus sudah datang dan siap untuk menolong kita hari ini. Ulurkan tangan kita dan berkata, "Iya Tuhan, tolong sembuhkan saya, orang yang berdosa ini." Teman-teman, jangan menunggu lebih lama lagi kalau Anda sudah siap untuk dilahirkan kembali karena sudah percaya akan Yesus Kristus dan mau menerimanya sebagai juru selamat Anda. Marilah berdoa dengan saya dan percayalah dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, maafkan untuk semua dosa-dosaku ini. Saya percaya Yesus adalah anak tunggal-Mu yang datang ke dunia ini, tersiksa dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Aku percaya pada hari ketiga Engkau bangkitkan Yesus di antara orang mati. Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, karena aku percaya darah yang Engkau curahkan di kayu salib adalah darah yang menghapus dosa-dosaku. Datanglah ke hidupku ini, tuntun hidupku mulai hari ini. Engkaulah penggembala dan sumber hidupku. Terima kasih Allah Bapakku. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Teman-teman, kalau Anda sudah berdoa itu, saya percaya Anda sudah dilahirkan kembali. Sekarang cari gereja yang di mana teman-teman dapat dipermandikan. Bukan percikan air tetapi dicelup ke dalam air yang menggambarkan akan mati bersama Yesus waktu masuk ke dalam air dan hidup kembali bersama Yesus waktu keluar dari air. Juga dipermandikan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi teman-teman, saya tidak mempromosikan akan keagamaan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa kita di surga. Karena Dia mau kita melakukan hal ini untuk menjadi anak-anak-Nya. Saya sangat menyarankan baca kitab suci 1 pasal 1 hari. Kalau boleh saya menyarankan mulai dari buku Yohanes. Baiklah teman-teman, saya akan mengakhiri ajaran ini. Semoga kita dapat berjumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya Ibrani berharap Anda menikmati sebanyak saya membuatnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang pelajaran ini, tulis di bawah, nanti saya akan menjawabnya.
Silakan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.